catching fiery flames. Nothing remains, just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Syiar Akbar Ramadan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baru saja kita melihat tayangan yang ada di hadapan kita tentang bagaimana penderitaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Saudara hadirin jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu ciri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dikatakan orang itu beriman kepada Allah, cinta kepada Allah dan Rasulnya, manakala dia tidak mencintai apa yang memang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Pada beberapa waktu yang lalu dalam episode yang sama saya telah sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan, mengagungkan dan mencintai daripada negeri yang bernama Palestina. Dalam ayatnya yang berbunyi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di mana Masjidil Haram bertempat di Mekah. Lalu kemudian juga Masjidil Aqsa bertempat di Palestina. Cukuplah ayat ini menjadi sebuah bukti bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mencintai daripada Palestina. Maka kita berpikir bagi orang-orang yang katanya mencintai Allah, mencintai Rasulullah, tapi ada ungkapan-ungkapan yang menggambarkan bahwa dia bukan orang-orang yang beriman. Apa itu? Itu juga telah saya sampaikan pada saat itu. Di mana ada orang yang berkata, buat apa ngurusin Palestina? Buat apa kemudian juga mengurusi negara lain, wong negara kita masih banyak persoalan. Perkataan yang seperti ini, sadar atau tidak sadar, adalah ungkapan bahwa dia seakan-akan bukan bagian daripada umat Islam, saudara. Saya tanya jawab yang kompak, betul atau betul? Betul atau betul? Karena sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang mempunyai saudara-saudaranya dimanapun mereka berada, apakah itu di Palestina, apakah kemudian di negara-negara yang lain yang kemudian mendapatkan musibah, mendapatkan ancaman, mendapatkan teror, maka wajib bagi siapapun hamba Allah yang beriman untuk kemudian ikut merasakan kesedihan sebagaimana kesedihan saudara-saudaranya, saudara. Saya mau tanya, betul atau betul? Betul atau betul? Coba kita lihat, saudara. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Hizbullah, di mana saudara-saudara kita, anak-anak yang tidak berdosa di sana dibunuh dengan sedemikian rupa oleh tentara-tentara Zionis Israel yang biadab, saudara. Betul? Enggak sampai di situ, saudara. Bukan hanya sekedar membunuh, bukan hanya sekedar membombardir, mereka kadang-kadang membakar daripada anak-anak kita yang tidak berdosa, saudara. Kemana hati daripada umat Islam manakala mereka menyaksikan kalau andai kata itu merupakan daripada anak-anak mereka. Saking gue semangatnya muncrat udah. Insya Allah. Betul apa betul? Menjiwai. Menjiwai. Bukan apa-apa, saudara, persoalannya bukan di situ, sakitnya tuh di sini. Jawab yang kompak, betul tidak? Betul tidak? Jadi nggak boleh bagi umat Islam kemudian nggak peduli dengan urusan yang lain, saudara, dari urusan saudara-saudaranya. Ya Allah, coba kalau kita pikir anak-anak yang di sana adalah keponakan kita.
itu merupakan daripada anak saudara kita, bahkan merupakan anak kita. Siapa yang kemudian tidak sakit hati, saudara? Betul? Maka ini merupakan kaitan daripada tubuh, di mana kalau satu yang sakit, yang lain juga jadi sakit. Kalau ngaku daripada umat Islam, harus mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu. Begitupun dengan persoalan yang lainnya, saudara. Kalau kita ngaku Islam, kita ngaku sebagai orang-orang yang beriman, kalau Allah sudah cinta kepada perkara-perkara yang lain, memerintahkan kepada suatu hal yang lain, yang itu akan mendatangkan cinta dari Allah, wajib umat Islam untuk kemudian mengikutinya, saudara. Betul? Contoh, Allah perintahkan kita untuk kemudian mencintai orang tua kita. Bu, ridallah fi ridal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridhonya atau murkanya daripada kedua orang tua merupakan murkanya daripada Allah Subhanahu. Jangan pernah kemudian saudara membenci daripada orang tua kita. Terlepas orang tua kita merupakan orang-orang yang mungkin gak bertanggung jawab. Karena itu memang ujian. Bahkan saudara, Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam udah tahu bapaknya tidak beriman kepada Tuhan yang disembah oleh beliau. Bahkan beliau sendiri mengajarkan daripada kalimat tauhid la ilaha illallah. Bapaknya sendiri gak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara. Tapi bagaimana kemudian sikap daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam? Apakah ketika bapaknya beda agama sama dia, lalu kemudian dia musuhi atau bahkan kemudian disiksa? Tidak. Bahkan beliau berakhlakul karimah, beliau sopan, beliau santun, beliau beradab kepada orang tuanya, saudara. Ini anak zaman sekarang kadang-kadang la ilaha illallah, boro-boro bapaknya lain agama, emaknya lain agama. Di akhir zaman, saudara, ibu yang ngelahirin kita, bapak yang kemudian jerih payah, banting tulang, pala jadi kaki, kaki jadi pala. Udah gede, kita sukses, ibu dijadiin babu, saudara. Jawab yang kompak, betul apa betul? Betul apa betul? Ibu disuruh ngepel, jagain cucu, enak aja. Ini dia, saudara, unyil namanya, saudara. Betul atau betul? Betul atau betul? Siap hormatin orang tua? Siap cintai apa yang dicintai oleh Allah? Betul. Takbir. 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 Sallu ala nabi, syiar akbar Ramadan. Sempurna.